Presiden Venezuela yang lagi sedang tidur di samping istrinya dicomot oleh Donald. Sebenarnya Amerika cuman mencari satu, nyari minyak. Karena Amerika memang adidaya, betul. Amerika memang kaya, betul. Tapi Amerika nggak punya minyak, maka dia mesti ngambil Venezuela. Tapi minyak Venezuela ini juga nggak aman. Maka dia perlu minyak yang aset paling besar di dunia. Di mana itu? Iran. Itu enaknya ceramah di Unsri ini, nyambung. Bagaimana saya bilang Iran? Dulu nama presidennya Reza Pahlavi, bisa diatur oleh Amerika, tapi kemudian datanglah pemimpin spiritual namanya Ayatollah Khomeini tahun 79 tahun 80, maka semua perusahaan Eropa, Amerika stop, nggak boleh masuk. Akhirnya dia diembargo selama 46 tahun. Gimana cara dia bisa hidup 46 tahun? Jual minyaknya kemana? Amerika nggak mau beli minyaknya, Eropa juga nggak mau. Kenapa Iran tetap bisa tumbuh? Dia jualnya ke Rusia dan Cina. Ada ilmu khusus yang mengkaji ini. Ilmu apa namanya? Geopolitik. Geo dunia, politik. Jadi politiknya bukan antar pilkada kabupaten, tapi geopolitik dunia. Maka Ayatullah ini mesti digulingkan. Meninggal Ayatullah Ruhollah Khomeini, digantikan penerusnya namanya Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei mesti dibunuh karena dialah pemimpin spiritual. Maka diserang, akhirnya meninggal. Mereka lupa, Amerika lupa. Dia sangka kalau kepalanya dipotong ini mati. Mereka lupa bahwa Iran pernah berperang 8 tahun dengan Irak. Siapa yang membiayai Irak waktu itu menghantam Iran? Amerika. Siapa yang disuruh menghabisi? Saddam Hussein. Saddam bantai. Sebetulnya itu latihan perang. Maka ketika dihajar, menurut Donald Trump 4 hari saja untuk menyelesaikan Iran. Begitu 4 hari tidak selesai, dia ngajak genjatan senjata. Lalu apa jawab Iran? Kau yang memulai, kami yang mengakhiri. Begitu jantannya. Kalau mau ambil minyak Venezuela, tumbangkan Maduro. Kalau mau ambil minyak Irak, tumbangkan Saddam. Kalau mau ambil minyak Libya, tumbangkan Gaddafi. Maka Gaddafi tumbang, Saddam tumbang, Ayatollah tumbang, Maduro tumbang. Kalau mau ambil minyak Indonesia, nggak ada bawa-bawa Islam. Universitas Sriwijaya, tapi isinya sangat Islami. Mahasiswanya belajar di masjid, mahasiswanya dipisah laki-laki dan perempuan, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang, sehingga yang mahasiswa nggak bisa melirik mahasiswi, dan mahasiswi pun hanya bisa melihat tengkuk mahasiswa. Jadi nggak akan ada istilah pacaran di dalam masjid, di luar kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah menjaga adik-adik semua. Bagi yang sudah daftar dan lulus belajar di Universitas Sriwijaya, ini nikmat yang terbesar. Syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita berterima kasih kepada orang yang mengajarkan kita cara bersyukur dengan berselawat untuknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kampus luas sekali. Saya tadi dibawa dari sholat Masjid Polda pergi ke parkir helikopter, lalu saya sebenarnya mau cerita bahwa saya naik heli, itu aja sebetulnya. Iya, kadang orang cerita mutar-mutar substansinya sulit dipahami. Kenapa kita
mesti naik heli. Ini kampusnya Ustadz kalau lewat tol lebih kurang 40 menit dari kota Palembang. Kenapa kampusnya mesti jauh? Ternyata di sini ada 700 hektar kampus yang begitu luas, dan di sini tidak hanya manusia, monyet pun jumpa tadi. Jadi kampus itu idealnya memang begitu. Jangan sampai fakultas pertanian nggak pernah megang tanah, beternak ikan di atas kertas. Fakultas peternakan, fakultas perikanan, tapi nggak pernah megang ikan, hanya presentasi makalah. Begitu lulus kerja jadi teller di bank, nggak nyambung. Maka di sini praktek. Tadi saya diberitahu oleh Bapak Ketua HIPMI, Ustadz Somad, ini tempat praktek pertanian. Masya Allah, negara kita ini, kami dari atas tadi, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, hijau untayan katulistiwa, tapi berasnya impor. Kenapa? Padahal tanah begitu luas. Menunggu sarjana-sarjana pertanian dari Universitas Sriwijaya. Begitu. Kenapa enggak kita tanam? Kalau kita tanam otomatis tanah kita berkah. Kalau sudah dia nanam padi, pasti dia malam berdoa sama Allah, tumbuhkan padiku, berkahkan rezekiku, turunkan hujannya. Kalau sudah ditanam, otomatis ekonomi bangkit, orang akan bekerja, otomatis padi tadi akan dibawa ke kilang padi untuk mengupas kulit padi jadi beras. Berasnya diperdagangkan, diniagakan di pasar-pasar hidup. Tapi tidak semua orang mau. Kenapa? Karena dengan import ada fee, ada uang masuk, ada kejahatan, membunuh petani, membunuh pedagang, akhirnya orang dininabobokan. Jadi solusinya apa? Solusinya semua mesti berangkat dari kampus. Kampus apa? Kampus Universitas Sriwijaya. Ustadz beberapa kali nih nyebut Universitas Sriwijaya, dia memang setiap 5 menit sekali disebut. Terus kalau orang belajar di Universitas Sriwijaya ini, Ustadz Somad dapat apa? Saya dapat amal jariah dari alumni-alumni yang membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 insya Allah. Universitas Sriwijaya bukan swasta, negeri. Orang berbondong-bondong nasional dari Sabang sampai Papua mau daftar ke sini. Yang sudah lulus, alhamdulillah. Yang belum lulus, berusaha, bertawakal, berdoa, insya Allah. Enggak lulus-lulus, innalillah. Sudah lulus, belajar, banggakan orang tua. Enggak usah dulu matanya jelalatan, lirik sana lirik sini, nembak cewek enggak diterima, cinta ditolak, kapak bertindak. Enggak usah, serius aja belajar. Saya jadi mahasiswa sama seperti adik-adik. Saya sampai di Kairo 5 September 1998. Belajar 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun saya di Mesir, tidak pernah pacaran sekalipun. Makanya saya ngomong sekarang ringan. Coba kalau saya dulu playboy cap gayung, susah saya ngomong. Jadi apa yang kita rasakan waktu kuliah dulu, ya kita ngomongnya cair aja. Adik-adik jangan pacaran, yang penting kualitas belajar, sibuk menyibukkan pikiran untuk belajar. Terus Ustadz dulu nggak pacaran itu gimana ceritanya? Mahasiswa Indonesia 2400, yang laki-laki 2100, yang perempuan 300. Saya termasuk yang tereliminasi.
kalah dalam persaingan. Tapi kalau kita kalah dari satu sisi, jangan kalah dari sisi yang lain. Saya alhamdulillah untuk masalah pacaran mungkin saya kalah. Saya bukan petualang, saya kurang suka adventure. Tapi dalam masalah belajar saya serius. Di Al-Azhar tidak pakai sistem SKS, dia pakai sistem paket. 1 tahun ada 14 mata kuliah tambah 2 juz hafalan Quran dan dibagi 2 termen, 7 termen awal, 7 termen 2. 14 mata kuliah, kalau nggak lulus 3 ulang setahun. 3 mata kuliah itu hanya diulang dalam setahun, habis umur. Maka saya berusaha belajar pagi, petang, siang, malam, tetap tidur dan makan. Dan akhirnya saya selesai S1, masuk bulan September. Saya selesai S1 bulan Juli. Saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Selesai 3 tahun 10 bulan. Belajarnya bahasa Arab, diktatnya bahasa Arab, dosennya orang Arab. Maka saya kalau ketemu sama mahasiswa, saya tanya, semester berapa? 4 Pak Ustadz. Tapi mukanya kok tua kali. 14 Pak Ustadz. Kok bisa kamu sampai semester 14? Dosennya orang Indonesia, diktatnya bahasa Indonesia, referensinya Indonesia, campur Inggris dikit, makalah bisa campur AI. Kenapa kuliah bisa begitu lama? Apa kuncinya Ustadz, kenapa kuliah bisa cepat? Kuncinya simple aja. Saya kan belajar dulu dapat beasiswa dari Al-Azhar. Al-Azhar itu kalau tidak naik tingkat setahun, beasiswanya potong 50%. Kalau nggak naik 2 tahun, putus. Kalau 3 tahun nggak naik, DO. Kalau sudah DO, tidak dikasih tiket pulang. Siap-siap membuat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi yang membuat saya serius belajar itu adalah karena takut nggak makan dan takut nggak dapat tiket pulang. Jadi saya juga terlalu muluk-muluk. Saya nggak berani juga menasihati adik-adik. Saya belajar serius karena takut kepada Allah. Dulu kita nggak begitu. Ya itu. Makanya kalau ada mahasiswa, Ustaz Somad, ya, tolong saya kasih tips biar supaya serius belajar dan nggak pacaran. Saya bilang, cewek itu mau sama kau karena kau berduit. Kalau kau nggak berduit, nggak ada cewek mau. Kalau ada juga cewek mau, kau nggak berduit, dia tetap mau. 2 kemungkinan. Pertama, memang kau bertuah. Yang kedua, cewek itu bodoh. Iya, kan bodoh itu. Udah jelas laki-laki nggak ada duit, mau juga dia. Pelet apa yang dia pakai? Dari semester 1 pacaran, semester 2 sampai KKN, bonceng sana bonceng sini, pergi sana pergi sini, pacaran 5 tahun, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Mohon maaf, kalau ada mahasiswi yang mau pacaran sampai 5 tahun, itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Kira-kira yang rugi cewek apa cowok? Kalau sudah tahu rugi masih mau pacaran, berarti itu IQ-nya di bawah rata-rata itu. Itu pasti nggak lulus di Unsri itu. Di Universitas Sriwijaya ini orangnya cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosional. Cinta, benci, marah, sayang, kecewa, bahagia, itu semuanya adalah emosional. Bahwa kamu jatuh cinta, kalau ada mahasiswa jatuh cinta sama mahasiswi, bersyukurlah, berarti kau nggak homo.
Tapi ketika cintamu itu mengalahkan prestasi studi, ingat, orang tuamu bersusah-susah di kampung, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dia bertani sawah di kampung. Pagi waktu dia mau pergi ke sawah masih bisa dibedakan mana bapakmu, mana sapi. Begitu pulang sore sama bentuknya. Tiba-tiba kamu di kampus menjadi foto model, menjadi, nggak usahlah diteruskan, menyakitkan hati. Kenapa ceramah Ustaz Somad ini kok menyinggung saya terus ya? Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah, belajar ini seperti pakai kacamata kuda. Jadi waktu belajar dulu pakai kacamata kuda, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, fokus ke depan, tentukan arahmu, maka alam semesta akan membantu. Tentukan targetmu, mana last destination, stasiun terakhir yang mau ditarget mana. Setelah itu langkah karena kakimu, karena kau bertuhan, serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ustadz dulu cita-citanya apa? Cita-cita saya selesai S1, habis itu saya S2, habis itu saya S3. Setelah saya doktor, saya mau jadi dosen, dan setelah nanti dapat duit, saya mau membahagiakan orang tua. Cita-cita saya nggak banyak, nggak ada cita-cita saya dulu diundang memberikan kuliah umum ke Universitas Sriwijaya, naik helikopter, nggak ada sama sekali, nggak terpikir di kepala saya, nggak ada terlintas. Cita-cita saya simple, singkat aja. Yang penting kuliah S1, S2, S3, habis itu doktor, jadi dosen, pulang ke kampung, ngajar, membahagiakan orang tua. Makanya waktu saya kuliah di Maroko, saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami cuman berdua, adik beradik, saudara kandung laki-laki dua-duanya. Kata adik saya mau nikah. Saya tunggu kamu pulang selesai S2 di Maroko atau gimana? Saya bilang kau nikah aja duluan, karena aku nggak jelas tanggalnya nih kapan. Pulang pun aku belum tentu nikah. Aku masih banyak cita-citaku. Aku masih selesai S2, aku mau S3, aku mau jadi dosen, aku dapat uang, bahagiakan. Kau kalau mau nikah, nikahlah duluan, jangan terhalang karena aku. Alhamdulillah adik saya menikah duluan. Anaknya sekarang sudah gadis, anak perempuan pertama, dan sekarang sudah belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi kita bagi-bagi, kau bahagiakan dengan ibu punya cucu, dan aku membahagiakan dengan kuliahku. Nah, jadi kalau kita mau kuliah, jangan juga kita halangi adik-adik kita yang mau nikah. Nah, jangan sampai kita mau S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung, sampai yang di bawah-bawah ini terhalang, terkendala. Nah, tapi insya Allah adik-adik semua sesuai dengan apa spesialisasi kita. Jangan belajar di tempat yang kita nggak minat, nggak suka, akhirnya kita menderita. Kita udah nggak suka bidang ini, tapi karena terpaksa akhirnya menderita, stres, depresi, mati. Apa yang suka? Ini Pak Ustadz, anak saya ini dari kecil memang saya lihat kemana-mana bawa martil Pak Ustadz. Masuk fakultas hukum, jadi hakim konstitusi. Insya Allah. Nggak lulus Pak Ustadz, jadi tukang. Mohon maaf Pak Tukang, jangan tersinggung. Karena masjid ini selesai juga karena ada tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, fakultas kedokteran. Nggak lulus, pecandu narkoba. Nah, jadi kemana arah kita? Ustadz Somad dulu biasanya anak itu dari kecil sudah kelihatan itu bakatnya kemana. Saya tanya sama emak saya, aku mak dulu kecil kemana arahku? Kau dulu, kata emak saya, kalau kusuruh beli gula sama beli minyak ke warung, nggak pulang-pulang. Kenapa? Cerita sama orang di warung itu.
kita. Kalau lagi keluar main, dulu itu kalau masuk kelas, jam istirahat itu dulu namanya keluar main. Bapak dulu gitu juga? Berarti udah tua. Anak sekarang nggak tahu, sebaya kita berarti, sama-sama 28 tahun. Masalah umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Saya terus terang, kalau di tempat lain saya ceramah saya merasa tua, tapi di Unsri ini rasa semester 7 ini sekarang. Nah itu, maka saya memang minta itu kepada Ustadz Kemas Ali, tolong kalau saya datang ke Sumatera Selatan 5 unsur mesti tercapai. Saya ada ceramah di kantor, alhamdulillah tadi sudah di kantor polisi. Tolong bawa saya ceramah di tanah lapang, tablik akbar supaya semua masyarakat dapat. Yang ketiga ceramah di masjid supaya ada pengajian yang betul-betul ngaji, biasanya subuh. Yang keempat adalah ceramah di spesialisasi, kadang ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ceramah di PERADI, Persatuan Advokat Indonesia, kemudian satu lagi di kampus. Kenapa saya minta kampus? Karena kampus ini masa depan. Kalau panti jompo itu masa lalu. Ustaz jangan sebut jompo, kami di sini ada juga yang tua. Saya tidak ada melihat orang tua di sini. Ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Nah, jadi sebetulnya masalah tua dan muda itu adalah masalah semangat dan perasaan. Kalau semangatnya muda, perasaannya muda, maka disebut dia dengan sumpah pemuda. Padahal yang bersumpah itu orang tua. Tapi karena dia semangat, memang luar biasa Masjid Nabawi Unsri ini. TV-nya 4 di kiri, 4 di kanan. Luar biasa katanya. Kadang kita ceramah di beberapa masjid itu kecil aja TV-nya. Ini sampai 4. Ini menunjukkan anggaran untuk kampus ini memang hebat. Itu luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Sumatera Selatan itu bawahnya itu banyak emas, memang datanglah ke Unsri, memang terbukti atapnya pun emas. Nggak salah itu Pak Ketua HIPMI, memang banyak emas yang perlu digali di Sumatera Selatan ini, dan Unsri sudah mewujudkannya di atas. Siapa yang bisa melakukan bukan eksploitasi, tapi menggali potensi yang ada di alam ini, itu adalah mahasiswa. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wakhtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Apa yang kau tahu tentang ayat? Ayat kursi Pak Ustaz. Apa yang kau tahu tentang ayat? Ayat Al-Quran Pak Ustaz. Apa yang kau tahu tentang ayat? Ayat-ayat cinta Pak Ustaz. Ayat semesta. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit dipikirkan dengan akal, muncul ayat namanya ayat kauniyah, ayat semesta yang dikaji satu fakultas khusus namanya fakultas bukan astrologi. Yang perlu dipelajari itu astronomi, bukan astrologi. Kalau yang astrologi itu Anda lahir bulan April, bintang Anda Taurus, jangan jatuh cinta dengan Pisces. Karena kalau ikan jatuh cinta dengan kambing, nanti tinggalnya di mana? Buang-buang waktu aja itu, nggak usah dikaji. Tapi ketika berpikir tentang astronomi, tentang ilmu langit, maka umat Islam sudah lama mengkaji itu yang disebut dengan ilmu falak. Ilmu falak itu yang dipakai oleh Badan Lembaga Hisab dan Ru'yah. Hisab artinya perhitungan, menghitung bagaimana tingginya matahari, bulan di atas ufuk,
Kenapa terjadi persimpangan antara NU dengan Muhammadiyah tentang penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal? Itu berawal dari titik astronomi. Karena menurut Muhammadiyah, kalau sudah nampak 1 hilal, walaupun dia tingginya 0,5 derajat atau 1 derajat, maka itu sudah dianggap sebagai hilal. Tapi menurut NU, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, maka mereka mensyaratkan sesuai syarat Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, mensyaratkan mesti 3 derajat. 3 derajat baru dianggap sebagai hilal. Kalau 1 belum dianggap sebagai hilal. Kata Muhammadiyah 1 pun hilal, kata NU 3 baru hilal. Akhirnya datang wakil presiden Indonesia, namanya Bapak Yusuf Kala. Pak JK duduk dengan NU dan Muhammadiyah. Kata Pak JK, gimana kalau NU turunkan 1, Muhammadiyah naikkan 1? Karena beliau kan pengusaha, bisnismen. Biar supaya ketemu titik temu. Ya nggak ketemu, karena ini metodologinya berbeda. Akhirnya karena nggak ketemu, itulah terjadi 2 perbedaan. Maka umat Islam di Indonesia, dia saling menjaga perasaan masing-masing. Akhirnya masing-masing mengamalkan. Yang 1 dengan 1 derajatnya, dengan 0,2-nya, yang 1, dan nanti akan terulang lagi pada tanggal 20, pada tanggal 19 hari Kamis 19 Maret itu nanti 1 Indonesia akan mengeluarkan teropong untuk melihat astronomi, apakah nampak anak bulan atau tidak. Di Riau itu teropongnya dibeli dulu harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang nggak pernah nampak hilal. Ustaz kok tahu? Teman saya kebetulan salah satu yang bekerja di situ. Dia pernah posting gambar di teropong. Saya tanya, apa yang nampak? Dibilangnya gaji 13 katanya. Nah, itu hanya bisa diselesaikan oleh astronomi. Ilmunya, orangnya astronom. Inna fi khalqis samawati wal ardi, bumi, satu fakultas muncul, namanya fakultas geologi. Geo bumi, logi ilmu, geologi ilmu bumi. Ternyata di dalam bumi ini ada batu bara. Di dalam bumi Sumatera Selatan ini batu bara. Ustaz tahu dari mana? Tadi waktu kami naik heli tadi. Ini nyebut heli ini 20 menit sekali harus diulang. Waktu kami tadi naik, itu di Sungai Musi di bawah banyak sekali kapal-kapal membawa batu bara. Batu bara itu di dalam tanah. Tapi kalau di Sumatera Utara di atas tanah. Abdul Somad batu bara. Di dalamnya ada nikel, di dalamnya ada minyak, di dalamnya ada emas, di dalamnya ada fosfat, di dalam ada gas, banyak sekali. Sebetulnya yang dicari Donald Bebek itu apa? Sampai jam 12 malam masuk ke kamar tidur Maduro, presiden Venezuela, yang lagi sedang tidur di samping istrinya dicomot oleh Donald. Sebenarnya Amerika cuman mencari satu, nyari minyak. Karena Amerika memang adidaya, betul. Amerika memang kaya, betul. Tapi Amerika nggak punya minyak, maka dia mesti ngambil Venezuela. Venezuela. Tapi minyak Venezuela ini juga nggak aman, maka dia perlu minyak yang aset paling besar di dunia. Di mana itu? Iran. Itu enaknya ceramah di Unsri ini, nyambung.
Bagaimana? Saya bilang Iran. Dulu nama presidennya Reza Pahlavi, bisa diatur oleh Amerika, tapi kemudian datanglah pemimpin spiritual namanya Ayatollah Khomeini tahun 79 tahun 80, maka semua perusahaan Eropa, Amerika stop, nggak boleh masuk. Akhirnya dia diembargo selama 46 tahun. Gimana cara dia bisa hidup 46 tahun? Jual minyaknya kemana? Amerika nggak mau beli minyaknya, Eropa juga nggak mau. Kenapa Iran tetap bisa tumbuh? Dia jualnya ke Rusia dan Cina. Ada ilmu khusus yang mengkaji ini. Ilmu apa namanya? Geopolitik. Geo dunia, politik. Jadi politiknya bukan antar pilkada kabupaten, tapi geopolitik dunia. Maka Ayatullah ini mesti digulingkan. Meninggal Ayatullah Ruhollah Khomeini, digantikan penerusnya namanya Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei mesti dibunuh karena dialah pemimpin spiritual. Maka diserang, akhirnya meninggal. Mereka lupa, Amerika lupa. Dia sangka kalau kepalanya dipotong ini mati. Mereka lupa bahwa Iran pernah berperang 8 tahun dengan Irak. Siapa yang membiayai Irak waktu itu menghantam Iran? Amerika. Siapa yang disuruh menghabisi? Saddam Hussein. Saddam bantai. Sebetulnya itu latihan perang. Maka ketika dihajar, menurut Donald Trump 4 hari saja untuk menyelesaikan Iran. Begitu 4 hari tidak selesai, dia ngajak genjatan senjata. Lalu apa jawab Iran? Kau yang memulai, kami yang mengakhiri. Begitu jantannya. Kalau mau ambil minyak Venezuela, tumbangkan Maduro. Kalau mau ambil minyak Irak, tumbangkan Saddam. Kalau mau ambil minyak Libya, tumbangkan Gaddafi. Maka Gaddafi tumbang, Saddam tumbang, Ayatollah tumbang, Maduro tumbang. Kalau mau ambil minyak Indonesia, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hebatnya. Jadi adik-adik saya ajak 2 SKS kuliah geopolitik. Kenapa untuk mengambil minyak Venezuela mesti ditumbangkan Maduro? Kenapa untuk mengambil minyak Baghdad Saddam mesti ditumbangkan? Kenapa untuk mengambil minyak Libya Gaddafi mesti ditumbangkan? Kenapa Indonesia nggak ada yang ganggu? Karena di Indonesia nggak tumbang pun minyaknya udah dapat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya dulu nggak tahu adik-adik belajar sejarah gimana, tapi kalau saya dulu belajar sejarah, Belanda datang ke Indonesia ingin mencari rempah-rempah, kayu manis, buah pala, merica, ketumbar. Kita pun waktu itu bingung. Nanya sama guru SD, ya, Belanda kesini naik kapal kayu jauh-jauh dari Amsterdam, 3 bulan naik kapal cuman mau cari rempah. Iya katanya. Sekarang baru kita tahu mereka bukan nyari rempah, nyari minyak. Ini udah di kapling-kaplingnya. Papua emas, Sulawesi nikel. Ada satu pulau namanya Pulau Emas, Swarna Dwipa. Swarna Dwipa artinya pulau emas, nama lain dari Sumatera. Dulu ketika Portugis, ada satu negara namanya Portugal, orangnya namanya Portugis. Portugis dengan Portugal itu sama, cuman beda nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu bukan persatuan orang tua gatal. Mereka inilah yang datang untuk mengambil cengkeh ke Tidore dan Ternate, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Antara Sulawesi dan Papua ada kerajaan kecil Tidore dan Ternate.
tanaman yang mereka cari adalah cengkeh, karena cengkeh hanya tumbuh di Tidore dan Ternate. Ketika mereka ambil bibit cengkeh mau ditanam di Eropa, musim dingin mati. Indonesia ini potensinya luar biasa. Tidak ada negara miskin, yang ada adalah negara salah kelola. Ustaz sedang bicara Indonesia? Tidak, negara kita kaya. Saya bicara tentang Konoha. Maka saya tidak pernah pesimis, saya selalu optimis. Makanya walaupun ini bulan puasa, lapar, tapi suara saya menggelegar kan? Karena saya di kampus Unsri, maka saya semangat. Tapi seandainya ceramah siang jam 2 habis khutbah Jumat ini bukan di Unsri, tidak begini isi ceramah saya. Paling saya, marilah kita banyak ingat mati. Ini bulan Ramadan, mari kita banyak-banyak beristighfar, kita mengejar Lailatul Qadar. Tapi saya sedang bicara tentang masa depan. Saya bicara dengan mahasiswa, mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan ini. Saya yakin dan percaya bidang pertanian sudah, peternakan sudah, geopolitik mereka sangat paham, dan masalah spiritual batinnya mereka dididik di dalam Masjid Nabawi. Mereka diingatkan tentang 3. Adik-adik belajar agama ini nggak usah repot, nggak usah ribet, nggak usah jelimet. Yang penting di dalam hati itu ada 3. Pertama, akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun sama basar kalam sifat 20. Ini akidah kita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, setelah akidahnya mantap, dia mau beribadah. Gimana caranya beribadah? Rukun, syarat, wajib, sunat. Inilah yang kedua, namanya fikih. Belajar fikih solat, belajar cara wudu, cara tayamum yang membatalkan solat. Tapi dua-dua ini nggak ada maknanya. Ibadahnya nggak bermakna, akidahnya nggak bermakna kalau tidak ada yang ketiga. Yang ketiga adalah akhlak. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Sopan santun, tata krama, budi bahasa, menghormati orang tua, memuliakan dosen. Saya sangat bisa untuk ceramah berdiri naik di atas ini, bisa. Kalau mau saya tadi minta sama panitia, Pak Panitia izin saya mau naik ke atas, boleh. Lalu kenapa saya nggak naik ke atas? Karena saya segan tapak kaki saya di atas kepala Pak Rektor. Saya di atas sementara Bapak Ketua DPRD di bawah. Itu namanya sopan santun, tata krama, budi bahasa. Tapi adik-adik yang di atas jangan tersinggung. Saya bukan menyindir. Enggak apa-apa, demi Allah enggak apa-apa. Tapi Pak Ustadz khotib Jumat kan naik ke atas. Khotib Jumat di atas memang mimbar ini untuk khutbah. Mimbar Nabi itu tangganya cuma 3. 1, 2, 3. Maka kalau definisinya lebih dari yang dibuat Nabi adalah bid'ah, inilah mimbar yang bid'ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mimbar Nabi cuma 3. Sekarang orang belajar agama bukan mau menggali potensi agama, tapi hanya cukup dengan 5 jari. Jika tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Apa ini? Orang mondok 7 tahun, belajar lagi di Al-Azhar, belajar lagi di Darul Mustafa Yaman, belajar lagi di Al-Ahqaf, terbang Syekh Syafiq dari Qudratullah, terbang ke Yaman belajar agama, bahasa Arab, nahu, sorob, balaghah, mantik, bayat, ma'ani.
ada orang ngaji cuman 5. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Hari pertama ngaji online, hari kedua mulai membid'ahkan orang lain. Ini pemiskinan ilmu. Dan orang-orang beginilah yang mau diadu domba. Jangan mau diadu domba, karena kita bukan domba. Maka siapa yang mau diadu domba, nanti disembelih waktu Idul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar agama itu penting. Kalau di universitas agama Islam memang dia ada pelajaran yang begitu banyak, tapi di universitas umum mereka belajar 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong pertemuan pertama, potong libur banjir, asap dan mati lampu. Hanya tinggal 5 pertemuan. Apa yang bisa diambil dari situ? Tapi saya optimis di Palembang, di Sumatera Selatan, orang tidak hanya ngaji di kampus, tapi juga ngaji di masjid. Bulan Ramadan ini pengajian penuh. Kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum menjelang berbuka, kultum habis isya menjelang tarawih, tambah malam 10 terakhir kultum iktikaf. Maka ada namanya madrasah Ramadan. Kira-kira selesai Ramadan ini apa yang bertambah? Alhamdulillah Ustaz Somad, selesai berRamadan ini ada 5 yang bertambah. Apa dia? Berat badan, kolesterol, gula darah, diabetes, asam lambung. Mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita sehat walafiat semuanya insyaallah. Ustaz Somad ceramahnya jangan lewat dari jam 2.30. Kenapa? Karena kalau lewat Ustadz ditinggalkan helikopter. Begitu arahan tadi. Saya sebetulnya mau berlama-lama dengan adik-adik sekalian, karena saya nyaman ceramah di Unsri ini. Tapi apalah daya, memang sedap makan ikan gulama, dimakan sambil nonton Harry Potter. Saya tidak bisa berlama-lama karena takut ditinggalkan helikopter. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Adapun tepuk tangan yang kurang semangat saya maklum karena lapar semuanya. Kepada Bapak Rektor dan maukah Bapak Ibu memaafkan kesilapan dan kekhilapan saya? Di akhir majelis saya tutup dengan satu pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dipesankan Ustaz langsung baca doa, Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakatan fiha. Ya Allah, jadikanlah Universitas Sriwijaya universitas yang penuh dengan keberkahan. Allahumma jazi asatidatina, berikanlah balasan terbaik kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dosen-dosen kami ya Allah. Sahih ajsadahum, sehatkan badannya, qawi imanahum, kuatkan imannya, wajzi hasanatihim, berikan balasan terbaik untuk guru-guru kami ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina, adik-adik mahasiswa-mahasiswi kami, jaga hati badan mereka dari fitnah akhir zaman ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Sumatera Selatan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina, selamatkan dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terimalah salat kami, puasa kami, qiyamul lail kami, tahajud kami, zikir kami, khataman Quran kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal majlisil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di majelis ilmu di tempat terbaik, di waktu yang baik, dengan ibadah yang baik, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah, dan manfaat yang sudah kita dengarkan bersama dari guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat sahabat semua yang sudah setia menyimak kajian ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada sahabat semua, selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita Al-Ustaz Abdul Somad, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.